Kenapa seseorang bisa selalu sehat dan bagaimana seorang bisa menjadi sakit? Nah, sekarang lagi tren adanya pandemi dunia mengenai virus corona. Di sinilah sangat penting sekali kita mengetahui kunci seorang bisa sehat ataupun sakit. Nah, salah satunya adalah yang namanya imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Nah, Bapak Ibu, ayo mari kita belajar bersama-sama apa yang membuat tubuh kita bisa menjadi sehat. Yang pertama, perlunya satu keseimbangan. Sehat bukan hanya secara fisik, tapi juga tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita bisa menjaga kondisi kita tidak mudah sakit. Tapi secara jiwa dan spiritual ini juga penting sekali. Contoh misalkan, ada orang dikejar-kejar hutang, 1 miliar, 10 miliar, setiap hari digedor-gedor, tiap hari diteror, akhirnya akan menjadi sakit juga. Nah, yang kedua, bagaimana sih supaya menjaga tubuh kita ini tetap sehat dan daya tahan tubuh kita tetap menjadi baik, sehingga seperti adanya virus corona yang datang, Bapak Ibu, ada satu yang menarik mengenai virus corona, bahwa pada orang yang terkena virus corona, itu dapat dikatakan dari data yang ada, Bapak Ibu, 90% menjadi sehat dan menjadi self-limiting disease atau sembuh kembali. Nah, kuncinya apa? Pada daya tahan tubuh. Bagaimana sih menjaga daya tahan tubuh kita tetap bagus? Yang pertama, Bapak Ibu, nutrisi yang baik. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, tentunya kita berolahraga, ya. Dan yang menjadi kunci adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi ngomong-ngomong, kapan terakhir kita makan 4 sehat 5 sempurna? Minum susu terakhir kapan? Nah, nutrisi jadi kunci bagaimana daya tahan tubuh kita itu menjadi baik atau tidak. Nah, next berikutnya kita akan belajar bersama mengenai istilah radikal bebas dan antioksidan. Bapak Ibu sekalian, apa itu radikal bebas? Apa itu antioksidan? Diyakini, Bapak Ibu, tubuh kita ini Tuhan menciptakan begitu sempurna, salah satunya dengan satu daya tahan di dalam tubuh kita. Kita mempunyai perlindungan imunitas tubuh. Nah, apabila ada satu zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu bereaksi dan mengganggu tubuh kita, ini dinamakan radikal bebas. Apa sih contohnya radikal bebas? Radikal bebas itu seperti polutan, Bapak Ibu. Asap rokok, debu pabrik, dan kita nggak bisa hindari. Makanan-makanan, dan macam-macam. Nah, tapi Tuhan menciptakan daya tahan tubuh untuk melawan daripada yang namanya radikal bebas ini. Dinamakan antioksidan. Oleh karena itu antioksidan ada 2 macam, Bapak Ibu. Antioksidan dihasilkan tubuh kita sendiri, dan antioksidan yang dibutuhkan dari nutrisi yang kita makan atau minum, dari buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun suplemen tertentu untuk melawan daripada radikal bebas ini. Nah, kenapa banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu, mudah muncul penyakit yang aneh-aneh? Kenapa sekarang muncul virus corona dan banyak orang yang meninggal karena itu? Kenapa banyak orang mati karena kanker? Kenapa banyak orang mati karena penyakit jantung dan lain sebagainya? Nah, salah satunya adalah satu, Bapak Ibu, yaitu radikal bebas. Nah, yang pertama gaya hidup. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat sama-sama. Siapa di sini yang suka makan gorengan? Wah, ini saya percaya banyak yang suka makan gorengan ya. Nah, satu kali saya pernah, Bapak Ibu, beli itu ya, di tempat orang jual gorengan. Ternyata pada saat dia memulai pertama kali, dia pasang itu minyak goreng, dan pada saat dia mengisi minyak, Bapak Ibu, kalau kita di rumah minyak pakai galonan ya, kalau mereka enggak, pakai minyak curah, pakai plastik. Plastik dimasukkan langsung. Nah akhirnya apa? Pada saat kita makan, wah gorengannya renyah ini. Tapi aneh, sampai besok pagi pun gorengannya masih renyah. Kenapa? Renyahnya kena plastik. Nah Bapak Ibu sekalian, belum lagi siapa di sini yang suka makan pentol? Wah termasuk saya nih, angkat tangan ya. Nah kalau kita pernah nih makan pentol, Bapak yang penjual pentol, tolong itu ambil sausnya. Saus Anda boleh oles di baju Anda. Yang terjadi apa? Warna merah dari saus ini tidak bisa dicuci, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu pewarna tekstil. Sehingga masuk ke dalam tubuh kita itu karsinogenik atau menyebabkan yang namanya kanker. Berikutnya lagi, siapa di sini yang suka makan bakso? Nah, ini yang sangat menarik, Bapak Ibu ya, makan bakso. Saya boleh sharing sedikit. Yang pertama, bakso itu isinya apa aja sih? Nah, saya kadang-kadang kalau ada orang bapak bakso jual gitu ya, Anda coba berdiri, tunggu dia meracik. Saya pernah melihat Bapak Ibu, diambil mangkok, yang pertama dia tuang apa? Vitsin atau micin. Bapak Ibu, penyedap ini luar biasa namanya vitsin. Nah, ada yang ngomong dengan saya, Pak Roy,
Saya di rumah sudah nggak makan, nggak pakai vitsin, nggak pakai macam-macam. Oh ya? Coba saya tanya, benarkah kita sudah sesuai dengan standar kesehatan? Saya tanya, di rumah kalau goreng pakai kecap manis nggak? Kecap asin? Pakai, itu ada vitsinnya. Ada lagi yang tanya, saya tanya lagi, pakai saus tomat nggak? Pakai, itu ada pewarnanya. Saya tanya lagi, loh pewarnanya ini yang lain, ini yang mahal ini. Tapi ada vitsinnya juga. Dan yang menarik, ada yang ngomong, kalau saya Pak, cuman pakai penyedap. Sama aja, itu ada vitsinnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindar. Dan tidak mungkin kita ngomong kita nggak makan apa-apa. Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan adalah kita membangun daya tahan tubuh kita melawan itu semua. Nah, belum lagi kalau kita lihat nih, orang jual bakso, dia kasih yang namanya mie. Bapak Ibu sekalian, itu mie, dulu orang tua saya, nenek saya itu jual mie di pasar. Pagi dia bikin, sore udah basi. Yang menarik, mie zaman sekarang, itu Bapak jual bakso bisa tahan sampai 2-3 hari. Kenapa? Mie-nya dicampur dengan formalin. Bapak Ibu, waktu saya kuliah kedokteran dulu, formalin dipakai untuk mengawetkan mayat. Nah, yang kedua, dicampur dengan apa? Pentol bakso. Nah, pentol baksonya nih yang menarik Bapak Ibu ya. Bagaimana pentol bakso bisa tahan sampai 2-3 hari? Biasanya dicampur dengan borak. Bapak Ibu, borak itu juga salah satu alat pengawet. Nah, ini kalau kita makan masuk tubuh kita, akan menyebabkan yang namanya karsinogenik atau kanker. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memilah makanan yang masuk tubuh kita? Bapak Ibu, junk food di negara-negara maju di Amerika, Eropa, sudah mulai ditinggalkan, mereka kembali ke makanan sehat. Justru kita sekarang, pagi, sarapannya justru burger, junk food, yang dimana banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang terjadi kalau kita makan makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak, ya, burger, dan lain sebagainya dikatakan junk food. Nah, saya mengajak Anda melihat sesuatu yang sangat menarik. Yuk kita lihat sama-sama di sini, Bapak Ibu. Siapa di sini yang suka makan sop buntut? Wah, itu sop buntut enak sekali. Sop buntut, Bapak Ibu, Anda masukkan ke kulkas. Besok pagi Anda lihat putih-putih. Apa itu putih-putih? Itulah lemak. Nah, kalau kita makan daripada sop buntut tadi, yang ada putih-putihnya tadi, maka lemak tadi akan mulai masuk ke dalam peredaran darah, dan dia mulai menumpuk. Kita lihat sama-sama. Kalau lemak tadi menumpuk, Bapak Ibu, kalau menumpuknya di otak dan terjadi sumbatan pada otak, terjadi yang namanya stroke. Kalau menyerang di jantung, jadi jantung koroner. Kalau menyerang di ginjal, jadi gagal ginjal. Pilih yang mana? Jangan dipilih ya. Kalau penyakit jangan dipilih Bapak Ibu. Sebab apa? Kalau kita bisa hidup sehat. Nah, makanya makanan yang kita makan itu berperan penting sekali dalam tubuh kita. Bagaimana supaya tubuh kita ini tetap terjaga? Konsumsilah health food, atau kalau kita tidak bisa makan 4 sehat 5 sempurna, minimal Bapak Ibu, konsumsi yang namanya 4-star. Di mana 4-star ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi, kita lihat sama-sama. Sehingga saat radikal bebas tadi masuk, maka daya tahan tubuh yang dimiliki oleh tubuh, dibantu oleh 4-star tadi, melawan yang namanya radikal bebas, mencegah terjadinya penyakit yang macam-macam dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, disinilah terjadi yang namanya detoksifikasi. Kalau kita konsumsi produk kita, maka tubuh kita ini akan terjadi detoks. Radikal bebas itu diusir oleh antioksidan yang dihasilkan dari tubuh kita dan dari food supplement yang kita konsumsi. Maka terjadilah detoksifikasi. Ada yang tanya, Pak, kalau kemudian saya konsumsi produk HD, apa bedanya dengan obat? Beda Bapak Ibu. Kalau obat itu dikonsumsi untuk orang sakit, sedangkan orang-orang yang sehat mengkonsumsi health food, termasuk 4-star ini tadi. Nah, jadi obat hanya untuk orang sakit. Dan sehingga kenapa kalau kita beli obat, Anda akan diresepkan oleh dokter. Bapak Ibu, kalau ini ada satu rahasia yang mau dibagi ya, karena saya dokter. Nah, kalau Anda jeli, dokter tuh jarang sekali minum obat, Bapak Ibu. Anda tahu kenapa? Saya masih ingat kuliah hari pertama saya di farmakologi, Profesor masuk mengatakan, adik-adik sekalian, obat adalah racun. Bapak Ibu, kalau Anda beli obat, selalu perhatikan, di label dikatakan efek samping. Tetapi, kalau yang namanya health food atau nutrisi, itu tidak ada efek samping. Itu sebabnya, kalau kita minum obat hanya pada saat sakit saja. Ada satu pertanyaan menarik. Kemarin ada satu distributor tanya sama saya,
Dokter Roy, kalau kita minum produk HDI, itu sampai kapan ya? Nah ini cara menjawabnya yang kita harus betul. Nah kadang-kadang cara menjawab kita ini menakutkan ya, ngomongnya gini, oh minumnya selamanya. Nah ini customer kita takut. Cara menjawabnya seperti ini. Oh enggak Bapak Ibu, kalau kita lagi ada sakit, kita minumkan yang namanya dosis terapi. Tetapi apabila kondisinya sudah membaik, kita minumkan yang namanya dosis daily untuk menjaga kesehatan. Nah, karena ini sifatnya suplemen atau vitamin, diminum segar, kelupaan pun 1-2 hari tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau menjaga daya tahan tubuh, minum dengan dosis untuk maintenance dan dosis terapi. Nah, dengan seperti ini kita berikan jawaban yang lebih membuat customer kita itu merasa nyaman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada satu kondisi Bapak Ibu di dalam food supplement yang kadang-kadang kita perlu jelaskan kepada rekan kerja kita. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah kalau saya minum produk HD ini ada efek samping? Apakah ada overdosis? Kalau obat hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan minum obat sembarangan di luar dosis. Bisa berbahaya merusak ginjal dan lever Anda. Satu ketika saya punya satu pasien, satu customer saya, itu anaknya umur kurang lebih 4-5 tahun. Nah tiap kali ini mamanya mau kasih anaknya vitamin, dia bilang, nah ini mama kasih ya, apa ini men. Jadi tiap kali kasih produk dia bilang men. Nah satu ketika diberikan, mama ini pelit sekali, beri men cuma sehari 1. Anda tahu apa yang dilakukan? Malam mamanya tidur, anak ini buka kulkas, dia ambil 1 botol, dia minum sekaligus Honey Bipolen 60 tablet Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Mamanya panik telepon saya, Dokter Roy ini gimana anak saya? Saya bilang, Bu, tenang, produk kita itu isinya nutrisi. Nutrisi apabila masuk dalam tubuh Bapak Ibu kelebihan, maka oleh tubuh akan dibuang. Sehingga tidak ada efek samping. Tapi hati-hati dengan obat, setelah minum terjadi overdosis, kerusakan ginjal dan lever pasti menyertai. Berikan ke produk-produk kita, ke customer Anda tanpa rasa takut. Sebab produk kita aman. Dokter Roy, kemarin saya datang ke rumah customer saya, ditanya, Pak, Bapak ini produknya nomor berapa? Kenapa? Kemarin dia datang ke rumah saya, ngomong buah merah nomor 1. Ada lagi yang datang ngomong saya, wah ini bahan dasarnya Echinacea, ini nomor 1. Besoknya lagi Pak, ada yang datang pada saya ngomong gini, Bu ini yang bagus ini minyak ikan. Datang lagi macam-macam. Nah punya Bapak nomor berapa? Bapak Ibu, saya mengajak kepada Anda, kita menjawab pertanyaan customer kita dengan bijak. Nah, bagaimana cara menjawab yang bijak? Yang pertama, kita punya produk, 1, bahan dasarnya alami. Ini yang paling penting sehingga kita feeling free untuk memberikan ke customer kita. Nah, yang kedua, produk kita ini sudah tertera di kitab suci. Nah, saya jawab ke customer saya seperti ini. Nah, Bu, yang menarik, produk HDI yang pertama, itu direferensikan di dalam kitab suci. Yang menarik Bapak Ibu, kitab suci 5 agama di Indonesia itu memuat mengenai madu dan lebah. Ya, dan bahkan untuk rekan-rekan yang muslim itu di Al-Qur'an An-Nahl 6869, Anda lebih tahu dari saya, di sana tertulis dari perut lebah keluar zat yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, saya sering bergurau, Bu, Pak, kalau yang ada di kitab suci kira-kira yang menjamin dan mereferensikan siapa ya? Iya, dari Tuhan sendiri. Kira-kira dari Tuhan, itu nomor berapa ya? Jadi saya tidak pernah menjawab pertanyaan mereka nomor 1, tapi mereka yang menjawab dulu, oh iya kalau dari Tuhan nomor 1.